Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama aku Imas Masliah. Di sini aku bakal ngejelasin FPB dan KPK menggunakan papan musi atau papan multifungsi ini. Jadi sebenarnya aku udah bikin ya video tentang FPB dan KPK dan udah beres, tapi ada kendala tadi kehapus, jadi aku harus ngulang lagi, tapi gak apa-apa. Aku bakal ngejelasin tentang FPB dan KPK, faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Setelah kita mengetahui faktor persekutuan dari 18 dan 24, kita tandai di papan itu faktor-faktor dari 18 dan 24. Kita tandai faktor dari 18 menggunakan jarum warna merah dan faktor dari 24 menggunakan jarum warna biru. Nah, yang pertama adalah faktor dari 18, yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Sedangkan faktor dari 24, faktor persekutuan dari 24 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, cara kita mengetahui FPB dari 18 dan 24, kita lihat angka yang terdapat banyak jarum. Di sini kita lihat ya, yang ada 2 jarum yaitu angka 1, 2, 3, dan 6. Karena ini adalah faktor persekutuan terbesar, berarti hasilnya adalah 6. Jadi FPB dari 18 dan 24 adalah 6. Selanjutnya adalah soal cerita. Yang soalnya yaitu Bu Siti memiliki 20 jeruk dan 40 mangga. Jeruk dan mangga akan dimasukkan ke dalam kantong plastik dengan jumlah yang sama. Pertanyaannya, berapa jumlah plastik yang diperlukan? Nah, jika kita lihat ya, dari soal cerita di atas, kita bisa mengetahui yang pertama, diketahui jeruk 20 dan mangga 40. Nah, yang ditanyakannya adalah jumlah plastik. Yang dibutuhkan. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita mencari faktor persekutuan dari 20 dan 40. Faktor persekutuan dari 20 yaitu 1, 2, 4, 5, dan 10. Dan faktor persekutuan dari 40 yaitu 1, 2, 4, 5, 8, dan 10. Setelah itu, angka-angka ini kita tandai menggunakan jarum yang tadi ke papan musi atau papan multifungsi. Langsung kita lanjut ya, tandai
faktor persekutuan dari 20 yaitu 1, 2, 4, 5, dan 10. Sedangkan faktor persekutuan dari 40 yaitu 1, 2, 4, 5, 8, dan 10. Nah, bagaimana sih cara nentuin FPB dari 20 dan 40? Kita lihat di sini angka yang terdapat banyaknya jarum. Di sini ada angka 1, 2, 4, 5, dan 10. Karena ini adalah faktor persekutuan terbesar, maka hasilnya adalah 10. Karena 10 merupakan angka terbesar dan ditempati oleh banyaknya jarum. Jadi jumlah plastik yang dibutuhkan untuk memasukkan 20 jeruk dan 40 mangga adalah 10 kantong plastik. Nah, jika tadi kita membahas FPB atau faktor persekutuan terbesar, sekarang saya akan menjelaskan tentang KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Soal yang pertama adalah KPK dari 10, 15, dan 45. Nah, yang pertama kita lakukan adalah cari dulu kelipatan dari 10, 15, dan 45. Yang pertama adalah kelipatan 10. Kelipatan 10 yaitu ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan terakhir 100. Sedangkan kelipatan dari 15 yaitu ada 15, 30, 45, 60, 75, dan 90. Sedangkan kelipatan dari 45 yaitu 45, 90, dan yang terakhir adalah 135. Setelah kita mengetahui kelipatan dari 10, 15, dan 45, kita langsung tandai angka-angka ini menggunakan jarum yang tadi ke papan musi yang tadi atau ke papan multifungsi. Nah, karena kita udah mengetahui kelipatan dari 10, 15, 45, langsung kita tandai ke papan ini menggunakan jarum. Kelipatan dari 10 yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Yang kedua adalah kelipatan dari 15 yaitu 15, 30, 45, 60, 75, dan 90. Dan kelipatan dari 45 yaitu 45, dan 90. Nah, untuk mengetahui KPK dari 10, 15, dan 45, kita lihat angka yang ditempati oleh banyak jarum. Kita lihat di sini ya, 90 ini menempati 3 jarum,
Berarti KPK dari 10, 15, dan 45 adalah 90. Selanjutnya itu soal cerita. Soalnya itu Pak Rudi mendapat giliran piket kantor 4 hari sekali. Pak Yuda mendapatkan giliran piket kantor setiap 6 hari sekali. Sedangkan Pak Adi mendapat giliran piket kantor setiap 8 hari sekali. Setiap berapa harikah mereka akan piket kantor bersama-sama? Jika mereka piket kantor bersama-sama pada tanggal 1 Januari 2020, tanggal berapakah mereka akan piket kantor bersama-sama lagi? Setelah kita ketahui ya, Pak Rudi piket kantornya 4 hari sekali, Pak Yuda 6 hari sekali, Pak Adi 8 hari sekali. Nah, langkah yang pertama adalah kita cari kelipatan dari 4, 6, dan 8. Yang pertama adalah kelipatan dari 4, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, dan 48, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, dan 48, hingga seterusnya. Dan kelipatan 8 yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, hingga seterusnya. Setelah itu, setelah kita mengetahui kelipatan 4, 6, dan 8, kita langsung tandai menggunakan jarum ke papan musik. Nah, kelipatan dari 4 itu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, dan 48. Sekarang kelipatan 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, dan 48. Sekarang kelipatan 8, 8, 16, 24, 32, 40, dan 48. Nah, untuk mengetahui KPK dari 4, 6, dan 8, kita lihat ya angka yang menempati jarum yang terbanyak. Di sini ada 24 dan 48 yang ditempati oleh 3 jarum. Tapi karena ini adalah KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil, maka jawabannya adalah 24. Jadi KPK dari 4, 6, dan 8 adalah 24. Nah, pertanyaannya kan tadi tanggal berapa Pak Rudi, Pak Yuda, dan Pak Adi akan piket kantor bersama-sama lagi jika pada saat mereka piket kantor bersama adalah tanggal 1. Berarti 24 hari setelah itu. Berarti Pak
Rudi, Pak Yuda, dan Pak Adi akan tiket kantor setiap 24 hari sekali. Jadi pada tanggal 24